Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika endometrium tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari. Namun tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Ada 4 fase siklus menstruasi: fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Ovum tidak dibawahi sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan ovum lepas dari endometrium yang disertai robek dan luluhnya endometrium sehingga terjadinya pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Selanjutnya ada fase praovulasi, disebut juga dengan fase proliferasi, yaitu hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium proliferasi. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofase mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut juga dengan ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi pada wanita. Demikian seterusnya. Selanjutnya yaitu metode lendir serviks, yaitu perubahan siklus dari lendir serviks yang terjadi karena perubahan kadar estrogen. Macam lendir serviks yaitu ada lendir tipe E atau estrogenik, fase akhir praovulasi dan fase ovulasi. Sifatnya itu ada banyak, tipis seperti air jernih dan bila dikeringkan terjadi bentuk seperti daun pakis. Yang kedua ada lendir tipe G atau gestagenik, awal praovulasi dan setelah ovulasi, karena kadar progesteronnya menaik. Sifatnya itu kental dan keruh. Ciri-ciri lendir serviks pada berbagai fase dari siklus haid 30 hari. Fase pertama di hari ke-1 sampai ke-5 saat haid. Lendir dapat ada dan tidak, dan tertutup oleh darah haid. Merasa basah atau licin. Fase kedua yaitu hari ke-6 dan ke-10 pasca haid tidak ada lendir dan tidak ada sama sekali, lalu merasa kering. Fase ketiga yaitu hari ke-11 sampai 13, awal praovulasi, lendir keruh, kuning atau putih dan liat, merasa liat atau lembab. Selanjutnya fase keempat, hari ke-14 sampai 17, segera sebelum, pada saat dan sesudah ovulasi. Lendir bersifatnya jernih, licin, basah, dan dapat diregangkan. Hari terakhir dari fase ini dikenal sebagai gejala puncak, yaitu merasa basah. Fase 5, hari ke-18 sampai 21, pasca ovulasi. Lendir sedikit keruh dan liat, merasa liat dan atau lembab. Fase 6, akhir pasca ovulasi, segera prahaid. Lendir jernih atau seperti air, merasa liat, lembab dan basah. Lendir awal sedikit tebal, putih, lengket, merasa lembab atau lengket. Lendir masa transisi jumlahnya meningkat, lebih tipis, berawan, sedikit elastis, merasa basah. Lendir dengan kesuburan tinggi, banyak, tipis, transparan, elastis, dan licin. Untuk mencapai kehamilan, bersenggama pada setiap siklus pada hari-hari terdapat lendir yang terasa mulur, basah, dan licin, efektivitas angka kegagalan 0,4 sampai 39,7 kehamilan pada 100 wanita per tahunnya. Terima kasih.